Selanjutnya Ibu dan Bapak sekalian, mari kita mulai acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Agus Riantanta dari Bapak Litbangda Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Kepada Bapak Agus Riantanta, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa dan izinkan saya membacakan doa menurut kepercayaan saya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ahidu ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa inna jundana lahumul ghalibun. فتولى عنهم حتى حين وبصيرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وبصير فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Bapak Ibu hadirin beserta yang saya hormati, akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara penandatanganan perjanjian kerjasama replikasi inovasi Sebolmong Raya bertempat di Gobak Moluno, Desa Moat, Kecamatan Moat, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, hari ini Selasa tanggal 18 Juli 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara kesepakatan bersama. Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Juli tahun 2023, bertempat di Gobak Moluno, Desa Moat, Kecamatan Moat, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, telah diadakan diskusi garing musyawarah antara para kepala atau yang mewakili Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam kurung Bapelitbangda atau sebutan lain di 5 pemerintah daerah masing-masing di Kabupaten Bolang Mongondo, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolang Mongondo Utara, dan Kota-Kota Mobagu tentang riset dan inovasi daerah atau urusan kelitbangan daerah yang diinisiasi oleh Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Diskusi garing musyawarah dimaksud untuk menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Melaksanakan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam kurung IPTEKIN. 2. Mengupayakan terjalinnya kemitraan jaringan secara berkelanjutan antar daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan lembaga kelitbangan. 3. Secara bersama melaksanakan fasilitasi sharing knowledge atau berbagi pengetahuan kami ulangi, tentang inovasi daerah. Yang keempat, masing-masing daerah menindaklanjuti kesepakatan ini dengan Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepakatan antar daerah. Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Peserta diskusi garing musyawarah
Yang pertama, Insinyur James H.D. Kinontoa, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Yang kedua, Adnan Esos MSI, Kepala Bapelitbang Kota Mobagu. Yang ketiga, Muhammad Suja Alamri, SPD, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Yang keempat, Dr. Mutu Bulan Makoginta, SE, MSI, Kepala Bapeda Kabupaten Bolang Mongondo. Dan yang kelima, Aroman Talibo, SPT, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengundang dengan hormat Bapak Dr. Mutu Bulan Makoginta, Kepala Bapeda Kabupaten Bolang Mongondo. Terima kasih. Masih selamat pagi ya. Selanjutnya kami mengundang Bapak Muhammad Suja Alamri, Sarjana Pendidikan, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Selanjutnya mengundang kepada Bapak Adnan Esos MSI, Kepala Bapelitbangda Kota Mobagu. Siapa tahu ada inovasi itu. Baik, terima kasih Pak Adnan. Selanjutnya mengundang kepada Bapak Insinyur James H.D. Kinontoa, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Baik, terima kasih. Selanjutnya penyerahan berita acara perjanjian kerjasama replikasi inovasi akan diserahkan oleh Bapak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bolang Mongondo Timur kepada masing-masing Kepala Bapeda Bapelitbangda. Ada tak? Oke. Pak Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Baik, pada Bapak James, Bapelitbangda Kota Bolang Mongondo Timur. Selanjutnya kepada Bapak Adnan, Kepala Badan Bapelitbangda Kota Mobagu. Selanjutnya kepada Bapak Aroman. Oke. Selanjutnya kepada Bapak Suja Alamri. Selanjutnya mohon dibuka Ibu dan Bapak-bapak sekalian untuk foto bersama Pak di tengah Pak Asisten. Diangkat kesepakatannya, diambil gambarnya, jangan lupa senyum karena kita masih pagi juga pada hari saat ini. Oke. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Ibu Bapak-bapak sekalian.
untuk replikasi inovasi antara Bola Mondo Timur dan Kota Ketong Bagu. Selanjutnya mungkin ada daerah-daerah lain nanti diinformasikan selanjutnya. Diundang kepada Bapak Asisten 2 untuk bisa disilakan kepada Bapak. Perjanjian kalau kasih tambah. Iya. Oke, selanjutnya kepada Bapak James Hadi Tinuntua. Oke, baik, selesai untuk penandatanganan MOU antara Bapak Litbangda Ketong Bagu dan Bola Mondo Timur. Disilakan duduk kembali. Wa ta'ala billah amma ba'du. Yang kami hormati Bupati Bola Mondo Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten 2 Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan, yang kami hormati Kepala Bapelitbangda Kota Ketong Bagu, Kepala Bapelitbangda Bola Mondo Timur sebagai tuan rumah, yang kami hormati, cintai, banggakan Kepala Bapelitbangda Bola Mondo Utara, yang kami hormati, cintai, banggakan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bola Mondo, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Dinas di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bola Mondo Timur, dan hadirin sekalian yang kami sangat banggakan. Untuk aku informasi bagi Bapak dan Ibu sekalian, untuk Bola Mondo Selatan, kebetulan Kepala Bapelitbangdanya belum ada, jadi saya selaku PLT pelaksana tugas di Bapelitbangda Bola Mondo Selatan sambil menunggu pit job atau job pit yang akan dilaksanakan. Kami di Bola Mondo Selatan baru 2 kali dengan ini melaksanakan kegiatan inovasi ini, tahun lalu, kemudian ini tahun yang kedua. Nah, untuk Kabupaten Bola Mondo Selatan sudah kita ketahui bersama bahwa dari 5 kabupaten kota Bola Mondo Raya ini, kami yang urutan paling buncit dalam segala hal. Kami dan Bola Mondo Timur yang selalu di bawah. Dan ini tidak bisa dipungkiri, Pak. Jadi kami ingin berguru ke kakak-kakak kami ini dari Bolmong, kemudian Kota Ketong Bagu dan Bolmong Utara. Apakah itu bidang kemiskinan, apakah itu bidang stunting, iya, Bolsel yang paling dua. Apalagi Human Development Index-nya kita yang paling dua. Sehingga itu kami bersyukur dengan adanya kegiatan ini agar dapat sharing dengan pemerintah daerah yang lain untuk kita bisa mereplikasi berbagai inovasi yang ada di daerah yang lain. Kita di Bola Mondo Selatan tahun ini ada beberapa program inovasi, terutama di bidang stunting, karena kita memang urutan ke-15 dari 15 kabupaten kota untuk stunting. Kami melaksanakan inovasi yang disebut dengan BTS, singkatannya itu yang kepanjangannya Berkah Tuntaskan Stunting. Di sini kami Bapak dan Ibu gotong royong, karena mungkin Bupati kami dari PDI Perjuangan sehingga lebih mengutamakan gotong royong ini, maka semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bola Mondo Selatan itu harus peduli dan mengambil bagian untuk stunting. Jadi setiap SKPD ada yang diberi 2, tergantung dana yang ada di SKPD itu, ada yang diberi 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang. Dan itu biaya sendiri, tidak ada hubungannya dengan biaya pemerintah daerah. Jadi ambil dari kantong sendiri. Bahkan dari KNPI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dari gereja, semua ambil bagian untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang stunting. Mungkin susu, kacang hijau, telur, beras, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita ada aplikasi lupa ini DP. Si Pintar ya.
Nah, aplikasi ini kita gunakan untuk bisa melacak di mana anak-anak yang stunting itu. Langsung kita lihat di aplikasi, kita ketahui di mana rumahnya, tempatnya, desanya, kecamatannya, dan apakah dia sudah diintervensi oleh penanggung jawab yang sudah ditentukan tadi. Jadi bisa dilihat oleh Pak Bupati di mana lokasinya dan apakah sudah diintervensi atau belum. Seperti itu. Itu inovasi kami yang dilakukan. Kebetulan ini dilakukan oleh Pak Sekda. Kebetulan waktu ikut PIM 2 Pak, beliau mengambil perubahan dengan judul Si Pintar ini. Ini mungkin Bapak dan Ibu ada 2 inovasi yang untuk tahun ini dan masih banyak lagi inovasi lainnya. Bahkan kami di dalam inovasi ini bukan hanya melibatkan OPD, tapi kami melibatkan masyarakat. Masyarakat yang ada di Kabupaten Lamongan, baik dia generasi muda maupun organisasi-organisasi yang ingin ikut serta di dalam inovasi daerah. Mungkin ini dulu Pak, yang 2 ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami bisa melakukan replikasi dari kabupaten kota yang lain. Dan terakhir ucapan terima kasih kepada Bolmong Timur yang sudah melaksanakan menginisiasi kegiatan ini dalam rangka memang menaikkan indeks ya, dan inovasi ini termasuk IKU dari Bapak Bupati kita semua. Indeks inovasi daerah. Dia merupakan IKU ya dari setiap Bapak Bupati. Wajib dilaksanakan. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat. Yang mulia terhormat Pak Asisten 2, ini orang tua saya, senior saya, sekaligus sahabat saya, yang saya hormati seluruh kepala Bapeda, Bapak Iqbal yang hadir, seluruh sahabat-sahabat, teman seperjuangan ini, kepala OPD ini orang-orang yang berjuang sama-sama dari dasar semua ini. Yang saya hormati seluruh pejabat yang hadir, administrator, pelaksana, sempat hadir berkesempatan pagi hari ini. Ya tentu syukur mantok Pak Kaban Bautin sudah diundang, sudah dilaksanakan kegiatan ini. Memang ini sudah lama kegiatan ini akan direncanakan, karena memang kita melihat yang namanya inovasi ini ya suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan, karena memang tuntutan pekerjaan dari pusat ini luar biasa. Kadang-kadang sudah tidak masuk nalar lagi. Laporan-laporan kegiatan tak diperintahkan untuk bekerja keras, tetapi pelan-pelan uangnya dikuras terus. Nah, tidak ada jalan kecuali inovasi untuk efisiensi dan efektivitas kegiatan. Inilah yang memacu kita. Kita selalu berpacu kepada Cina. Cina selalu maju karena Cina itu sporadis sifatnya. Cina itu bukan replikasi. Memang betul-betul plagiat murni Cina itu. Iya, seluruh namanya produk Amerika diplagiat semua. Indonesia masih setengah-setengah, masih boleh replikasi. Cina itu tidak pernah pusing. Mungkin pemerintah pusat mengacu ke situ sehingga kita harus ikuti hal seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, itu yang mendasari kita. Kalau Kota Mobagu, memang Pak, saya kurang tahu mungkin di daerah lain juga sama, di daerah lain kami ada semacam lomba inovasi. Mungkin Bolting ada juga. Itu tiap tahun kami lombakan memang inovasi ini. Jadi kita sudah tahun keempat melaksanakan inovasi. Nah, memang kelihatan bagus karena animo masyarakat dari SKPD maupun masyarakat umum pada umumnya itu luar biasa animonya. Sehingga kami bisa mendapatkan satu inovasi dari mereka. Kemarin alhamdulillah satu inovasi kami itu yang berhasil namanya Revi Stunting. Itu biskuit untuk penanganan stunting, itu mendapatkan protein tinggi dari pisang geroho, Pak. Nah, alhamdulillah kami kemarin mau pamerkan di provinsi, tapi tidak jadi karena pemilik ini stunting ini tidak mau. Saya sempat kecewa dan emosi di situ, Pak.
Padahal penilai provinsi bilang kalau ada itu Kota Mobagu pasti juara. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tadi dia sudah mendapatkan hak komersil. Indofood sudah booking dia. Dia mau bayar itu produk itu stunting itu, dia sudah bayar. Selain itu luar biasa. Dia hanya mengandalkan ikuti Kota Mobagu, dia mendapatkan hak yang bisa mendapatkan mungkin profit yang lebih besar. Jadi itu yang menyebabkan alhamdulillah dapat kemarin. Sebenarnya ada satu juga kemarin, yaitu produk inovasi itu pemberian makan pakan ikan yang dikendalikan dari jarak jauh, Pak, secara otomatis itu. Tapi itu belum, tapi saya dengar sudah ada industri juga yang memperhatikan itu, walaupun saingannya banyak. Tapi melihat apakah itu bagian dari plagiat, perusahaan masih menilai itu. Nah itu yang membuat kita. Kemudian yang kedua, harapan kami memang di Kota Mobagu ini harus kita genjot, Pak, kerjasama ini. Kita mengharapkan Bolmod, Bolsel ini secepatnya kita bisa bikin, karena cuma ini kita bisa bersaing dengan Minahasa Raya. Dari sisi IPM dan rasanya mereka di atas rata-rata. Nah dari indeks ini cuma ini yang kita bisa bersaingkan di sini. Dan setiap PPD tidak ada itu yang dinilai di pusat kecuali hasil inovasi. Bukan PDRB-nya, bukan ini, bukan. Yang dilihat cuma inovasinya itu. Nah kayaknya saya selalu tekan kepada anak-anak yang ada di kantor, pokoknya putar otak, kamu harus inovasi, nggak bisa tidak. Alhamdulillah ini kita mudah-mudahan kita lanjutkan. Tentu sekali lagi syukur Romanto, terutama di pelayanan dasar yang diharapkan sekali. Kemarin kami juga dihubungi dari Sulawesi Tenggara. Mereka sudah mau bikin juga kerjasama, minta sekali Kota Mobagu. Saya bilang suruh bikin, tapi bikin di Tenggara sana. Orang yang mau ke sana, orang yang ke sana. Tapi setelah itu kalian ke Kota Mobagu, tidur dulu di hotel Kota Mobagu. Waktu di Bali begitu, Pak. Waktu kami mau kunjungan, wali kota sudah suruh, saya hubungi teman-teman, dia bilang boleh Pak, tapi tidur di kampung itu, di kampung ini. Itu inovasi mereka. Karena mereka akan mendapatkan PAD, jadi tidur di hotel-hotel di kampung-kampung situ. Kalau di Bali sekarang begitu, tidak ada istilah pertemanan kalau di Bali. Pokoknya kalau di Bali keluar uang. Jadi kemarin juga di rumah sakit Kota Mobagu saya sudah bilang, pokoknya otak kamu, mata kamu, kalau melihat orang mau masuk rumah sakit, langsung otak kamu bilang, doi ini. Memang kasar. Jadi pokoknya otak kamu, karena sudah BLU. BLU otomatis karena pikir, pokoknya Adnan masuk, doi ini. Nah bagaimana caranya? Pelayanan yang bagus, inovasi yang bagus, begitu. Barangkali itu dari Kota Mobagu. Sebenarnya banyak. Kalau kita diskusi ini panjang dan asik. Cuman tentu akan lebih bagus kalau kita bikin kerjasama dulu. Terima kasih sekali lagi sudah diundang di tempat ini. Ini tempat yang luar biasa. Kalau ada inovasi ini PAD tinggi sekali di sini. Sayang di Kota Mobagu tidak ada ini. Kalau di Kota Mobagu sudah jadi PAD ini. Nah, cuma bagara Pak Iksan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Kepala Bapelitbang dan Musuh Bapeda Kepala Bapeda Golang Mengendong. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Asisten 2 yang mengikuti talk show juga ini. Kemudian Bapak Ibu Kepala, Bapak-Bapak bukan Bapak Ibu, Bapak-Bapak Kepala Bapeda Sebolmong Raya, ya, yang saya hormati, terutama tuan rumah Kepala Bapeda Bapelitbang Boltim yang sudah menginisiasi acara ini. Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapeda Boltim, Kepala Bapeda dan seluruh jajarannya yang sudah melaksanakan acara ini, dan ini acara yang sangat bagus. Mudah-mudahan berikut ada lagi forum Bapeda minimal Sebolmong Raya lah, karena di situ kan orang boleh mau sharing semua, toh.
masuk di kegiatan nanti gilir no kemana-mana, bisa mau di apa, di Bolmut, baru di Bolmong, toh. Tapi tunggu dulu, saya ini dulu ini moderator tadi ada pantun toh. Nah ini ada pantun lagi ini. Di balik cipta yang cerdik bersembunyi, inovasi tumbuh, menawan dunia dengan segera. Dengan gagasan segar, takkan pernah pudar, mengilhami masa depan, tiada pernah berhenti. Mantap. Masih ada lagi. Inovasi ilmu semarak berbunga, menyinari alam bagai mentari terang. Cemerlang warisan terus bersemi, membawa kemajuan kejayaan yang kekal abadi. Nah, di negeri Bolmong Raya, inovasi gemilang, berkilau cemerlang bagai permata terang. Budaya warisan dipadu inovasi cekal, membawa kemajuan daerah yang berjaya. Mantap tuh. Nah ini pantun ini ini saya adopsi dari, mungkin ini inovasi terbaru yang Bapak Ibu pernah tahu, ChatGPT. Jadi dia yang punya ini Elon Musk. ChatGPT ini di situ cuma tuliskan pantun tentang inovasi. Setelah dikirim, dia langsung kasih keluar ini pantun ini. Jadi ini pantun ini dari apa? Dari ChatGPT. Jadi salah satu juga inovasi yang mungkin Bapak Ibu juga adopsi itu. Termasuk mau bikin tulisan apa semua, dan sudah menjadi apa? Pro kontra kan? Ini ChatGPT ini. Sudah menjadi pro kontra karena dikhawatirkan nanti AI itu atau artificial intelligence itu nanti orang-orang nanti terutama untuk akademisi dan lain sebagainya, siswa-siswa maupun mahasiswa nanti tidak lagi akan berpikir, tapi semua sudah dipikirkan oleh artificial intelligence yang sekarang memang sementara berkembang. Iya. Jadi Bapak Ibu kadis-kadis pejabat eselon 2 Bolting yang juga hadir sini, banyak teman-teman saya juga, seluruh staf dari Bapeda Sebolmong Raya yang juga hadir. Saya ingin memperkenalkan juga, ini ada dari Bapeda Bolmong, di sini ada sekretaris Bapeda Bolmong, kemudian ada Kabid Litbang, kemudian ada Pak Sony tadi itu yang baca tentang itu juga dari Litbang. Jadi teman-teman dari Litbang ini dorang, saya yakin pasti sering berinteraksi juga dengan bidang Litbang yang lain. Sebenarnya Bapeda Bolmong itu harusnya Bapak Litbang, karena di Bapeda Bolmong juga ada bidang Litbang. Tapi karena memang nomenklaturnya, penyebutannya bukan Bapak Litbang tapi Bapeda. Kalau dulu malah lebih ini Pak, dulu sebutannya BP3MS waktu masih Bolmong Enteru, belum ada pemekaran, dulu sebutannya BP3MS ini Bapeda Bolmong, Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik. Jadi ada juga waktu itu orang menyebutkan, karena orang bingung ini BP3MS orang pikir perizinan atau apa tuh ini BP. Jadi orang sering menyebutkan Bapeda PMS, Bapeda Penanaman Modal dan Statistik, seperti itu. Nah Bapak Ibu, informasi juga yang bisa kami sampaikan bahwa di tahun ini 2023 Kabupaten Bolang Mongondo ini sekarang meningkat peringkatnya menjadi kabupaten inovatif. Yang sebelumnya Bolang Mongondo itu adalah kabupaten yang kurang inovatif. Itu sesuai dengan penilaian orang-orang di sana seperti itu. Nah,
memang sebenarnya kalau mau dibandingkan juga dengan yang Kota Mobagu, kalau orang Barometer kan ini semua Pak Adnan toh, Kota Mobagu. Memang inovasi-inovasi itu masih lebih banyak di Kota Mobagu, karena memang kalau rupa juga kemarin itu misalnya IGA lomba government award itu, Innovation Government Award, itu baru di tingkat government, di pelayanan publik, di bagaimana supaya tata kelola efisien, baru di government. Tapi kalau Kota Mobagu sudah sampai di masyarakat umum, DP inovasi itu malah sampai Kota Mobagu itu sudah sampai di tingkat pelajar dari SMA, SMP atau apa, dorang lombakan inovasi-inovasi, kemudian dikumpul itu inovasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu hal untuk inovasi yang khusus di luar kota atau kabupaten, sebenarnya itu di desa-desa itu sudah lama dilakukan program yang disebut dengan program inovasi desa. Jadi kebetulan juga waktu di provinsi Pak Asisten, kebetulan saya itu di sekretaris PMD provinsi. Nah, pernah juga menjadi trainer khusus untuk program inovasi desa, IKO DP, TOT, apa semua. Itu sebenarnya lengkap semua itu. Sampai ada direktorinya. Direktori yang dibuat oleh Kemendes itu desa-desa didaftar semua yang inovasi-inovasinya, direktorinya dibuat di tingkat nasional. Desa yang ada di Papua dia boleh mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh desa yang ada di Aceh misalnya. Jadi sebenarnya luar biasa. Karena supin dari Bapak kita sudah tahu kalau masih ada berlanjut atau nyana. Kalau dengar-dengar memang ada yang diadopsi. Kita cenderung menggunakan kata adopsi karena kalau kata replikasi itu cenderung itu ada unsur imitasi. Kalau adopsi itu misalnya Facebook yang menciptakan kan Mark Zuckerberg, itu yang mengadopsi kan sampai nenek-nenek di pasar, bayi-bayi itu sekarang lo pegang handphone semua ada DP account Facebook. Dorang adopsi bahwa Facebook itu caranya orang adopsi itu baik dorang tidak mereplikasi Facebook, membuat Facebook yang lain dengan nama yang lain, itu tidak toh. Jadi dorang mengadopsi, dorang memakai produk yang diciptakan, jadi bukan membuat produk baru toh. Nah, salah satu juga yang memang menjadi dasar daripada inovasi ini, itu dasar yang paling penting. Hal yang baru itu dibuat hal yang baru, dia lebih efisien pasti, lebih baik. Tapi ada satu hal yang paling penting, membawa perubahan. Khususnya apa? Perubahan perilaku. Coba Bapak Ibu bayangkan waktu dulu itu orang belum pakai Facebook. Sampai sekarang sampai di kantor itu waktu ada DP grup yang khusus kantor, pemberitaan page atau halaman itu misalnya kantor dinas Badan Keuangan Daerah itu ada DP page khusus untuk di Facebook. Itu membawa perubahan perilaku. Dulu orang tidak pernah saling mengenal, kalau dulu tamat SMA enggak pernah baku tahu itu orang teman-teman atau tamat SD. Sekarang SD itu masih baku tahu semua. Orang tahu yang teman SD ini dia ada di mana. Boleh mau baku telepon karena memang DP hari jadi lagi orang hafal. DP hari jadi orang tahu di itu. Jadi itu semua membawa perubahan perilaku. Nah, itu inovasi yang paling penting yang memang orang harapkan supaya bagaimana. Jadi ini bukan kasih kuliah. Jadi sekedar untuk pencerahan bahwa itu yang sebenarnya inovasi yang orang harapkan. Toh, kalau inovasi itu tidak diadopsi, minimal oleh 30%, itu banyak inovasi itu yang kalau di universitas S1, S2, S3 banyak di perpustakaan. Cuma parkir di situ tetapi tidak pernah diadopsi. Dianggap hal yang baru tetapi tidak diadopsi.
Tetapi yang sederhana-sederhana seperti contoh sederhana itu Facebook diadopsi oleh hampir seluruh orang yang ada di dunia ini. Luar biasa ya. Hal yang baru luar biasa. Banyak juga yang mencoba untuk melakukan imitasi untuk itu, tapi masih tetap bisa bertahan. Masih tetap karena mereka menjaga kualitas melakukan maintenance untuk itu, jadi tetap masih yang teratas. Nah, di sini yang paling penting torang catat bahwa sekarang ini sebenarnya inovasi-inovasi itu ada di sekitar kita. Jadi inovasi itu adalah ide. Jadi ide atau gagasan. Jadi kalau berupa aplikasi atau apa itu berangkatnya dari ide toh. Tapi tidak selamanya ide itu dia ke aplikasi untuk pelayanan ini. Ide itu sederhana. Yang paling inti adalah ide itu bagaimana supaya lebih efisien, kemudian membawa perubahan ke yang lebih baik atau ke yang lebih baik, kemudian memberikan manfaat toh, dan secara umum bisa memberikan hal-hal positif toh, seperti yang lain. Nah, itu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya berharap juga karena memang nanti kesempatan juga mungkin masih Bolmot akan menyampaikan kesempatan, tapi intinya seperti itu. Untuk yang hal ini nanti setelah kerjasama ini diharapkan nanti setelah itu bisa diaplikasikan oleh bidang litbang masing-masing untuk dapat melakukan kerjasama, kemudian mencontoh. Kalau boleh orang buat juga semacam daftar inovasi direktori khusus untuk Bolmong Raya supaya orang ketahuan kalau ada website atau bagaimana DP cara, orang bikin DP daftar direktori, kemudian di situ ada pembelajaran bagaimana untuk mencapai apa yang sudah dilakukan oleh misalnya Kabupaten Bolmot terkait dengan inovasi pelayanan pembayaran pajak misalnya atau PAD. Itu ada lengkap di dalam direktori itu supaya nanti kalau dari Bolmong mau belajar ada dengan sistem pembelajarannya. Toh, banyak orang di pameran-pameran pada saat bawa gula merah, yang orang bawa DP gula merah di pameran. Tidak pernah ada modul pembelajaran. Bagaimana cara bikin gula merah sampai jadi begini, sampai begini. Toh, bawa emping, bawa kerupuk. Giliran ada pameran, DP kerupuk yang orang bawa. Tidak pernah orang membawa brosur untuk pembelajaran. Jadi nanti tindak lanjut mungkin dari ini orang bikin direktori sekaligus dengan hal-hal yang sudah dilakukan dan langkah-langkah sampai inovasi itu bisa berjalan di masing-masing kabupaten yang ada di Bolmong Raya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Asisten 2 Kabupaten Bolamolo Timur. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Bapelitbang se-Bolmong Raya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bolmong Timur, seluruh pejabat Pratama dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita masih bersama di tempat ini serangkaian penandatanganan kerjasama, dan tentunya kami sangat bersyukur bahwa kegiatan ini telah diinisiasi dari Pemda Bolmong Timur, dalam hal ini oleh Bapelitbang Kabupaten Bolamolo Timur. Yang pertama tentunya kalau kita bicara inovasi, seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini mungkin akan berlomba di sini. Kenapa? Karena sudah sekitar 4-5 tahun terakhir ini
khusus untuk dana-dana transfer, dana DAO itu biasanya kalau kita menyusun APBD itu 5 tahun ke belakang ada akres. Nah sekarang bukan itu orang akres pendapatan dana transfer, tapi tiap tahun turun seperti yang disampaikan Pak Kaban Kota Wakil Kota tadi. Nah ini salah satu mungkin yang memicu teman-teman sekalian untuk turut mengikuti lomba ini, karena di dalamnya ada DID yang kita orang boleh mau kejar ini cuma DID dan DAK. Kalau kabupaten kota melihat pendapatan daerah khusus untuk memacu pendapatan daerah, kalau kita menurut saya bahwa Bolmong Raya ini rata-rata kontribusi pendapatan daerah itu struktur ekonominya dari sektor pertanian. Jadi kalau kita mau bicara peningkatan pendapatan daerah agak lambat saja, karena yang rata-rata kecepatan PAD yang meningkat itu dari sektor jasa, dan untuk mengejar itu mungkin masih agak lambat, sehingga kenapa kita tidak memanfaatkan peluang ini. Dan terima kasih, ini salah satu usaha kita di dalam menangkap peluang ini, karena ketika kita ada kerjasama pasti poin penilaian dalam indeks inovasi daerah itu akan meningkat. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk Bola Mongondo Utara ada beberapa inovasi, tapi yang sudah 3 tahun terakhir ini sangat membantu untuk program khususnya penurunan stunting seperti yang disampaikan dari Bolsel juga Kota Membagu. Kami punya namanya inovasi Molihuto. Molihuto itu bahasa daerah yang artinya gotong royong. Nah jadi sebelum program penanggulangan stunting itu kita aplikasikan program inovasi Molihuto ini, itu rata-rata perangkat daerah sama-sama bekerja. Tapi karena sama-sama bekerja ini ada yang bekerja ke kiri, ada yang ke kanan. Nah dengan inovasi Molihuto ini kita disatukan menjadi kerjasama. Jadi dari sama-sama kerja menjadi kerjasama. Nah di dalam Molihuto ini itu yang kita intervensikan, yang pasti dasar untuk pelaksanaan kerjasama itu dari aksi 1, dari ANSIP, analisis situasi, kita memetakan permasalahan apa, kemudian permasalahan itu dijawab oleh perangkat daerah yang mana. Nah ini yang disatukan di inovasi Molihuto. Namun demikian waktu awal-awal kita laksanakan Molihuto ini baru dari sisi kebijakannya. Dan tahun ini kami berusaha membuat aplikasi itu, bagaimana di dalamnya nanti itu ada pendataannya, kemudian bagaimana menganalisis permasalahan, kemudian solusi sampai pada evaluasinya. Jadi nanti menu di aplikasi itu kami akan kembangkan ke sana. Sekarang masih dalam tahap penyempurnaan. Kami baru tahap uji coba. Sampai kemarin juga kami baru coba untuk menginput data-datanya. Jadi kami belum tahu kelemahannya apa. Tapi yang pasti kalau inovasi Molihuto ini sudah kami laksanakan beberapa tahun belakangan ini. Hanya yang barunya itu adalah kami sudah membackup dengan aplikasi. Nah di dalam inovasi Molihuto ini kembangkan mungkin sampai pada tingkat penggunaan dana desa. Karena kalau kita orang mau harap dari APBD yang kita orang tahu bersama, bahkan DAO ini soal atur sampai ada DAO peruntukan. Dan di dalam kondisi-kondisi seperti ini yang selalu disalahkan oleh OPD, kita orang bepelit Pak. Bahkan orang jaga panggil Pak Kepala Bepelit. Padahal mereka tidak tahu persis bagaimana kondisi ini keuangan daerah dan permasalahan yang kita hadapi. Nah. Tapi Anda bertanya Pak, kita bepelit. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini gambaran yang kami lakukan inovasi di daerah Bolmo. Tapi nanti
Alhamdulillah tadi ada informasi juga dari kabit-kabit di lingkup Bapelitbang sudah membuat grup masing-masing, biar nanti lebih detailnya kira-kira inovasi apa yang perlu kita orang mau saling adopsi untuk masing-masing daerah, karena saya yakin kondisi Polmong Raya ini baik dari segi sumber daya alam, segi struktur sosial dan ekonomi mungkin sama. Jadi ketika kita akan mengadopsi masing-masing inovasi itu, kalaupun ada modifikasi sedikit-sedikit dari masing-masing kabupaten kota mungkin nyata terlalu jauh DP, karena permasalahannya saya yakin sama. Jadi saya kira ini singkat saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk sharingnya terkait dengan inovasi yang ada di Bola Mongondo Utara. Bapak Ibu, terakhir dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bola Mongondo Timur. Namun tadi dari Kepala Bapelitbangda Bolu mengatakan anggaran. Karena pengalaman ketika kami sharing dengan SKPD, kenapa tidak bikin inovasi? Katanya tidak ada anggaran. Itu yang paling sering saya sharing dengan SKPD. Selain produk hukumnya, selain SDM-nya, tetapi sering mereka katakan anggaran. Di sini ada Kepala Badan Keuangan, mungkin penyusunan anggaran tahun depan mungkin bisa disisipkan, walaupun cuma sedikit. Karena memang terkait inovasi ini menunjang visi misi Bupati, karena di dalamnya ada IKU kabupaten atau IKU perangkat daerah. Selain juga ada indikator-indikator lain untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan daerah. Jadi Bapak Ibu mungkin dipikirkan bagaimana anggaran bisa diberikan ke SKPD agar benar-benar inovasi ini menunjang kinerja dari perangkat daerah. Ya Bapak Ibu, tidak panjang-panjang, saat ini kita akan mendengarkan pengalaman atau sharing terkait inovasi dari Kepala Bapelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam dan selamat siang. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang ini kita masih diberikan nikmat, tentunya nikmat kesempatan, nikmat bernapas dalam rangka untuk salah satu kegiatan yang sangat penting, yaitu kerjasama untuk inovasi yang saya hormati Pak Dirwa, yang saya hormati Pak Kepala Bapelitbangda Kota Ketambagu, Pak Adnan, yang saya hormati Pak Kaban Kabupaten di Bola Mongondo Raya yang kurang inovatif sampai kabupaten. Makanya kita bilang Pak Kabit kalau boleh dari pembangunan di Kota Mobagu, ya kan? Dan itu jadi pertanyaan dari Pak Bupati, Pak Kaban, kenapa kita orang kurang inovatif? Karena sesuai dengan peraturan Presiden nomor 38 tahun 2007, dan itu salah satu indikator apa yang disampaikan oleh teman-teman kepala badan. Dan playmakernya ini adalah di perangkat daerah. Kami Bapeda ini hanya sebagai fasilitator. Kebetulan kita mantan fasilitator. Tugas kita memfasilitasi semua program kegiatan yang strategis, baik pelayan dasar, penunjang, maupun kegiatan-kegiatan wajib yang lain. Jadi jangan seolah-olah ini kok pada urusan kok ini, bukan. Kami hanya memfasilitasi. Sehingga kemarin izin Pak Kaban Ketambagu kami melakukan bintek. Karena berdasarkan Pak evaluasi kami kurang inovatif. Sehingga Pak kita bilang kalau begitu di teman-teman kami dari Kota Mobagu, mari dibikin itu. Dan tentunya hasil hari ini tentunya akan menambah 1 poin. Kenapa? Kenapa saya sampaikan terbuka?
Karena penilaian inovatif tahun 2022 ini kan disampaikan penilaian 2002. Karena kita cuma satu Pak, satu inovasi yang disampaikan sehingga mempengaruhi. Saya terbuka di sini. Ini bukan cuma tong guys sebenarnya. Supaya ini artinya kenapa kita undang ini SKPD yang datang pada hari ini ya? Karena mereka ini yang mau nyusun inovatif tahun 2022. Ini Pak, ada SKPD, yang sama SKPD Pak saya di sini. Cuma SKPD yang tahun 2022 mereka menyampaikan inovasi dan itu sudah di-input mulai sebagian ya. Karena dari target 9 mungkin cuma sekitar 7 yang kita akan masukkan. Dan saya sudah berjanji kepada Pak Bupati, insya Allah tahun 2023 ini kita akan mendapat inovatif. Karena kita terakhir Pak, dapat kategori inovatif itu tahun 2021 ya. Nah sehingga mohon maaf ini kepada teman-teman kepala dinas yang sempat hadir, memang terrefusi di situ memfasilitasi. No, artinya kalau macam ini kita tidak ditunjuk oleh teman-teman kepala SKPD, jelas tidak akan bisa berjalan. Sehingga ke depan ini ya diharapkan karena kita sudah melakukan pimpinan teknis yang menghadirkan dari badan strategis dalam negeri yang dulunya ada di Bank Kemendagri Pak, tolong semua mudah. Dan insya Allah tahun ini akan untuk target 2024 ini sudah ada. Nah terkait dengan visi misi Pak Bupati ini lebih banyak ke pariwisata. Nah salah satu andalan yang telah dilakukan oleh masyarakat Pak itu SIDEWI, Sistem Informasi Destinasi Wisata. Itu nantinya akan dimasukkan di dalam Play Store. Tapi saya sampaikan kepada Dinas Pariwisata itu nanti koordinasi dengan mereka karena ini menyangkut di pihak paten. Sehingga ketika teman-teman dari kabupaten lain untuk datang sini mungkin cuma langsung klik keluar mana mau pergi akan di mana Tanjung Silar, pergi di mana Monas, itu sudah dapat. Nah itu kita akan kembangkan ke depan secara aplikasi dan itu nantinya akan dari SKPD pariwisata. Itu yang paling menurut. Nah sehingga kami mengharapkan memang ke depan ini kenapa melalui jaringan inovasi pelayanan publik ini sangat penting sehingga menjadi masukan kepada kami dan tentunya Pak teman-teman kepala bapak dari Gulmulai mungkin tinggal bulan ini kami memfasilitasi kegiatan ini karena ke depan ini kami tidak lagi seperti sebutan Bapelit Pangda karena kami telah melakukan merevisi Perda menyangkut OPD sehingga status kami sekarang pada saat ini karena sudah ada Perda, penetapan Perda OPD yang baru, jadi sudah ada Sobapda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan sudah ada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Jadi tinggal menunggu pelantikan Pak. Insya Allah mungkin ya bulan ini atau nah sehingga ke depan mungkin sudah kepala yang baru. Yang penting kita rompat dari Bapeda sekarang mengantar. Kenapa? Saya juga dari Pak Bupati. Insya Allah Pak, ini ada berapa inovasi ini. Kami akan input termasuk juga nilai ini. Kan ada poin ini dia kan. Dorongan dari Pak Kaban Kota Mobagu melalui teman-teman ini. Waktu di sentra Pak, itu bikin juga Pak. Supaya mulai mau makanya saya perintahkan kepada teman-teman dia, oke, kalau itu laksanakan ya. Walaupun memang kurang inovatif Pak. Jadi karena kebetulan terus terang teman-teman kepala dinas, terada info di situ cuma satu inovasi. Itu pun apa? Dinas apa? Kesehatan punya kan? Tinggalin. Kenapa? Dari sebagian tidak masuk. Tapi alhamdulillah untuk 2023 sekarang ini banyak. Jadi artinya mohon maaf kita mau sampaikan Pak supaya ke depan ternyata orang ini kata ada apa? Kenapa? Penilaian dari presiden ini apa? Terkait dengan indikator tadi sesuai dengan peraturan presiden nomor 38 tahun 2000 menyangkut setiap kabupaten itu wajib untuk menyusun melaksanakan inovasi. Ya kan? Tapi bukan berarti program kegiatan yang ada di semua SKPD itu kalau kita bikin seperti inovasi, tidak seperti itu. Ya. Karena inovasi itu bisa saja kita menggunakan uang dari berdasarkan APBD, bisa saja dari apa? Dari keahlian daripada teman-teman dari dinas. Nah, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak dari Bosen mungkin terkait dengan menyangkut stunting. Karena mau jadi ramai lagi Pak menyangkut stunting dia. Orang bilang bolting tertinggi Pak, 30% secara survei status gizi, nah SSGI
Tapi kalau kita mulai dari sisi ini memang bertolak belakang Pak. Iya, data ini. Sehingga itu mungkin kita perlu mau coba replication of inovasi, sehingga ini akan nanti sama-sama ada Pak Kadis. Dan tentunya lagi mungkin tanggal 8 juga ini ada penilaian kabupaten sehat ya. Bapak juga sama-sama orang mungkin kan Pak, tanggal 8 kan. Tanggal 8 juga kita ini sama-sama ya. Tentu ada yang kita terus mengembangkan situ. Jadi sekali lagi terkait dengan inovasi, tentunya kami dari Bapeda yang menyelenggarakan juga ini atas dorongan pada senior saya Pak Adnan ini terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan saya mendoakan karena sangat inovatif Pak ya, mudah-mudahan sangat inovatif, kontra semua inovatif. Karena di Kabupaten Ampai ini dia kan semua orang di atas inovatif, kurang orang ini kurang inovatif. Ya, makanya kita bilang di sini bikin di sana, supaya kita mau hadir di sana kan. Ya, itu gua maksudnya kan. Cuma karena ada nilai positif, ketika akan mau dimasukkan di dalam mau diupload ini akan bertambah. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, baik yang hadir pada asalnya ada SKPD yang hadir Pak, ada orang yang ada menyampaikan dalam inovasi. Ada 9 inovasi yang telah disampaikan kepada kami. Dan saat ini sementara proses penginputan dan inputnya itu dia kan masing-masing dari SKPD. Coba bayangkan, yang input itu dia SKPD buat orang. Mau kurang selalu mau panggil, mari coba input. Orang itu mau fasilitasi, kalau doanya mau datang, jelas yang mau jadi ini inovasi. Walaupun Pak Bupati nyala sedap lagi kan. Bagaimana Pak? Orang kan cuma mau fasilitasi. Makanya saya mohon kepada teman-teman kepala dinas yang telah menugaskan kepala bidang, karena terampil waktu ini cuma sampai tanggal 27. 28. Jadi ada berapa inovasi, ada sekitar 9, mungkin cuma 7 yang kita akan mau diinput itu. Nah sehingga diharapkan dengan adanya ketambahan ini, pendatangan kerjasama ini sudah 1 poin, ya kan, sudah naik. Jadi kita sudah naik. Jadi ada ke depan ini penilaian ini tahun datang, karena ini hasil 2003 ini nanti akan disampaikan di 2004 kan. Dan 2023 yang sekarang yang kita orang suruh melakukan bintek, nah itu yang sekarang harus dimasukkan. Jadi target ada 36 inovasi, dan ini nanti akan difasilitasi oleh Badan Brida. Orang soalnya di situ sudah dipeserta orang membawa inovasi sendiri. Jadi saya kira mohon maaf kepada teman-teman kepala dinas yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan orang ada inovasi-inovasi yang baru sehingga secara efisien, efektif. Cuma memang Pak, kita Bapak mungkin tahu, saya selalu ngomong itu di provinsi itu Enmar. Orang ini lagi biar memiliki bagaimana daerah, tapi kalau udah 2 berkurang susah. Soalnya mau berkembang itu inovasi lagi kalau selalu Enmar. Bayangkan kita orang pidana di sini Pak, Dau saja orang itu 339 miliar. Kalau orang ada KCBR itu 139, kurang 210 tahun ibu itu, karena itu dia kasihan. Gaji dari TPP, TPP tanya Pak Ibu kabar keuangan ini. Sedangkan kita represi mungkin kurang 2 bulan setahun. Ibu, tapi Ibu kapan aja ada baca cerita? Orang mau pikir dulu, kan kenapa? Rencanakan tanggal 27, karena tanggal 27 orang semua fasilitasi ini dia, ya kan? Mudah-mudahan ini tahun 2024 ini. Kok apa? Kedua lagi apa? Dari dinas, dari Bawaslu, Ibu bilang KPU minta lagi dana hibah lagi. Kontrak mau pikir mau dapat 2 bulan atau dana ini dia. Ini teman-teman macam Pak, untuk DP 5 bulan dari utang 2024 kita bilang dana. Cuma sampai di situ, belum pokir lagi. Ini terus tanya Ibu itu waktu ada pembahasan RPJMD, orang tanya lagi tuh pokok-pokok pikiran tahun 2024 kalau boleh ini di perubahan anggaran ini. Tapi bilang kenapa orang PTPP nyala mau cukup? Cuma ya, begitulah. Cuma sekarang, mohon maaf ini ya, kalau kita orang dulu kebijakan umum anggaran itu masih di Bapeda, ya kan? Artinya TAPD itu bisa saja kita orang saja yang murah, ya tuh Pak. Kalau puas itu sih dapat orang boleh tek geser sini. Tapi sekarang sudah dapat orang, so di Badan Keuangan, kebijakan umum anggaran, ya kan? Seorang dapat orang di Badan Keuangan. Kita orang punya cuma RKPD, rencana kerja. Artinya walaupun kita orang koleksi 600 miliar, tapi kalau DP dana cuma 500, artinya internal yang ada di keuangan itu langsung boleh mengutak-atik, iya kan? Jadi kita orang tugas sebulannya berkurang, tapi tidak juga membiarkan dari dinas Badan Keuangan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak
ya atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan inovasi terutama di Kota Baru dari Bosir maupun dari Bolmut itu nanti kita akan cek bersama sehingga kita orang penilai, dan saya pastikan ini pasti akan meningkat. Saya kira barangkali cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 orang yang akan sharing terkait dengan inovasi mungkin, atau ada bukan pertanyaan atau usulan dan saran sebelum kita menutup seluruh kegiatan saat ini. Mungkin ada Bapak Ibu, kita masih mempunyai waktu 10 menit, mungkin masukan, saran, dan lain sebagainya. Mumpung di sini ada Kepala Bapelitbangda, oh boleh maju Bu, boleh maju soalnya terbatas untuk kabelnya. Ini adalah salah satu inovator yang ada di Boltim yang membuat aplikasi terkait SIIMUD. Mungkin dijelaskan sedikit terkait SIIMUD, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh Kepala Bapelitbangda se-Purwong Raya, kemudian Bapak Ketua SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor Timur, mohon izin Pak Kadis, kalau saya kemarin ikut aplikasi tentang SIIMUD, namanya Sistem Imunisasi Terintegrasi. Seperti tadi yang sempat disinggung juga, ada mungkin beberapa kendala. Kalau saya sejak awal membuat aplikasi tersebut memang jujur saja memakai biaya pribadi. Nah, kalau bisa untuk pengusulan nanti harus ada sistem yang membakukan inovasi-inovasi yang memang terpilih oleh kabupaten. Nah, sistem itu kemudian supaya bisa ada dasar untuk pendanaan. Karena kan kalau yang namanya aplikasi ada yang namanya proses maintenance, pengembangan. Nah, kalau dananya saja kita tidak jelas, nah mungkin juga kan Pak, setiap tahun Pak pribadi terus. Jadi kalau bisa ada sistem yang membakukan inovasi tersebut, kemudian bisa ada dasar dalam pendanaan aplikasi tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bapak, kalau boleh kata untuk tahun depan orang deklarasi langsung saja untuk forum pertemuan kelitbangan Sebolaang Mongodo Raya di mana orang mau dating. Kalau saya usul karena ini ke timur, bagaimana kalau orang ke utara dulu, dari ujung ke ujung, nanti tahun depan ke tengah kota mau bagus. Setuju? Bagaimana? Setuju untuk Bolaang Mongodo Utara dari timur ke utara. Jadi sepakat, Bapak boleh Bapak? Siap. Jadi untuk tuan rumah forum kelitbangan Sebolaang Mongodo Raya akan dilaksanakan di Bolaang Mongodo Utara. Jadi ada usul bagaimana orang senama for 5 kata forum kelitbangan Bolaang Mongodo Raya, karena 5 itu ada 5 kabupaten, jadi for 5. Tapi nanti dibahas di grup apa DP nama yang paling tepat. Setuju Bapak Ibu? Nah, jadi mungkin saja saya mungkin terakhir Pak ya. Jadi masih ada mungkin masukan, atau sharing terkait inovasi, dipersilakan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah bertanya di salah satu kabupaten tapi di luar Bolaang Mongondo. Di daerah itu mereka membuat kegiatan inovasi. Nah, yang juara 1 itu mendapat uang dari APBD 100 juta. Betul ini Bapak. Baru juara 2-nya 75 juta dan juara 3-nya 50 juta. Saya tidak akan menyebutkan itu di kabupaten mana, tapi ini benar terjadi. Dan itu menambah motivasi dari inovator-inovator yang ada untuk membuat inovasi. Jadi mudah-mudahan untuk penilaian tahun 2023 yang dilakukan di 2024 mungkin bisa mendapat support dari pemerintah daerah terkait anggaran-anggaran yang disiapkan untuk pengembangan inovasi di daerah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, mungkin saya akan tutup.
Nah, rugi ini nak mau menyampaikan hal-hal terkait inovasi, kaget orang nak mentasono. Saya mau tutup dengan pantun ini. Tadi Bapak yang dari Bola Mongondo menyampaikan 3 pantun, nah kita cukup 2. Ada mungkin terakhir? Ada? Usulan terkait sharing terkait inovasi, soalnya tidak ada? Soalnya tidak ada, saya akan tutup dengan pantun. Tapi pantun ini sudah 2 kali kita sampaikan di kegiatan yang berbeda. Saya akan tutup kegiatan ini dengan pantun, tapi jangan direplikasi nih. Jalan-jalan ke Danau Moat, cakep. Kurang DP cakep ini. Jalan-jalan ke Danau Moat, cakep. Jangan lupa bawa nasi, cakep. Kalau ingin terlihat hebat, cakep. Tetapkan hati berinovasi. Mana tepuk tangannya? Saya rasa untuk talk show hari ini sharing terkait dengan inovasi daerah berakhir, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti saya akan perbaiki di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Bapak Kepala Bapeda Bapelitbangda Kabupaten Kota, Bapak Moderator, luar biasa memang. Karena kita masih suasana pagi hari ini yang masih cerah, masih pagi terus kami sini. Dan setelah dikonfirmasi capcay masih panas-panas, untuk makan siang sudah siap. Kemenkumham dan untuk acara berikut adalah acara penutupan, diundang kepada Bapak Asisten 2 Pemerintahan Kabupaten Bola Mongondo Timur untuk dapat menempati tempat yang disediakan, karena kita setelah ini akan melakukan acara penutupan. Menghormati Bapak Asisten 2, seluruh Kepala Bapelitbangda Bapeda Kota dan Kabupaten Sebelah Mondo Raya, acara penutupan penandatanganan perjanjian kerjasama replikasi inovasi daerah Kabupaten Sekota dan Kabupaten Bola Mongondo Raya akan dimulai, dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 2. Kepada Bapak disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rangkaian acara kita lalui tadi memang aslinya memang interaksi itu sangat menonjol di mana masing-masing replikasi maupun tadi disampaikan oleh Bolsel, kota-kota Mobagu, Bolmut, Boltim maupun Bolmong, di mana inovasi-inovasi yang disampaikan sangat brilian juga, ya. Yang dimana inovasi dimaksud atau gagasan ide itu didapat dari yang kita pandang yang ada di lingkungan kita, yang disertai dengan teknologi, ya, teknologi ya yang sudah ada yang kita pakai sekarang, dan kita lihat inovasi itu banyak di sana, dan para ahli-ahli yang ada yang jadi perbandingan dan jadi motivasi untuk bagaimana kita bisa maju daerah kita masing-masing, ya. Kita selaku teknis berusaha supaya
bagaimana satu daerah kabupaten kota itu bisa bersaing dengan daerah yang lain, dan tujuannya adalah SDM maupun SDA yang ada dalam hal peningkatan PAD, ya. Karena dengan kondisi yang ada, mau tidak mau DAU atau APBD kita itu supaya bisa meningkat, karena dengan aturan atau postur yang ada APBD itu mengertinya bahwa kita daerah diminta supaya berinovasi, coba menciptakan supaya kita bisa mandiri dengan melihat potensi ada supaya sumber-sumber PAD bisa dijaga. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada, ya, semakin kita menyampaikan gagasan yang ada, semakin kita lebih mau untuk bagaimana sesama Bolmong Raya ini bisa bersaing sehat, ya, bersaing sehat dalam hal berkompetisi agar ke depan kita lebih baik, ya. Jadi untuk hal-hal yang dimaksud, tiba sudah kita pada penghujung acara. Tadi saya dengar kesepakatan untuk mereuni atau kegiatan selanjutnya di daerah Bolmong Raya yang lain, yang tadi saya dengar Bolmut, ya, Kaban, ya, Pak Kaban Bolmut, ya. Ke depan ini mungkin bulan apa Pak? Tahun depan. Bulan depan. Kita akan tahun depan. Oh iya, kita bagi rasa supaya apa yang kurang capai untuk tahun ini akan jadi perbandingan tahun depan, dan kita kawinkan sinkronisasi, ya, agar bagaimana yang kurang Tora akan coba untuk tingkatkan, yang sudah meningkat Tora akan lebih coba meningkat atau bisa kita pertahankan, dan ada inovasi baru di bidang-bidang lain untuk kita boleh maju. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan replikasi daerah kabupaten kota se-Bolmong Raya saya tutup dengan resmi. Baik Ibu dan Bapak sekalian, selesai sudah acara kita pada hari ini, perjanjian atau penandatanganan perjanjian kerjasama replikasi inovasi. Acara ini dimulai dengan doa dan akan ditutup juga dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Ranta. Kepada Bapak disilakan untuk doa penutup sekalian doa makan, karena semua dingin itu capcay. Silakan Pak Agus. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, nanti kita coba. Kalau boleh doa makan nanti kita coba. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita menikmati kol dan kentang dari Moat, ikan bakar dari Nuangan Kota Bundan dan Motong